أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu kembali masih di channel yang sama, Khadimul Ilmi. Pada kesempatan kali ini kami akan kembali menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Simak terus videonya sampai habis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Pertanyaan yang pertama datang dari distrik komputer. Ustadz, saya mau tanya, apakah doa seorang anak hasil zina sampai kepada ayahnya yang sudah meninggal? Mohon jawabannya, Ustadz. Doa seorang muslim kepada muslim lainnya yang telah meninggal pasti akan sampai, siapapun dia, asal terikat dengan seiman dan seagama. Tidak terkecuali ayah zina. Cuma bedanya, doa anak terhadap orang tuanya diterima langsung tanpa hijab. Sedangkan doa seorang muslim kepada yang bukan orang tuanya diterima tapi ada hijab, tertutup. Sekarang pertanyaannya, apakah ayah zina itu merupakan orang tua daripada anak zinanya? Jawabannya bukan. Seorang anak zina tidak dibangsakan kepada ayahnya, tetapi dibangsakan kepada ibunya. Apabila seorang anak zina mendoakan ayah zinanya yang telah meninggal, doanya tetap akan sampai, tetapi terhijab, terhalang. Sama seperti dia mendoakan orang lain yang bukan orang tuanya. Berbeda halnya apabila anak zina mendoakan ibunya. Karena seorang anak zina dibangsakan kepada ibunya. Apabila kita buat bin ataupun binti, anak zina ini bin ibunya, binti ibunya, maka seorang anak zina apabila mendoakan ibunya langsung diterima tanpa hijab. Sementara ayah zinanya tidak, karena itu bukan orang tuanya menurut hukum agama. Di dalam sebuah hadis dikatakan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila matilah anak Adam, maka putuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekatun jariyatun, sedekah jariyah, kemudian wa ilmun yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladun salihun yad'u lahu, kemudian anak yang salih yang mau berdoa, yang mau mendoakan orang tuanya. Hadis ini seringkali digunakan sebagai senjata oleh orang yang anti dengan tahlilan. Mereka mengatakan bahwa doa yang dikirimkan orang hidup kepada orang yang telah meninggal itu akan sia-sia, tidak akan sampai. Karena berdasarkan hadis ini, menurut mereka, orang yang sudah meninggal putus amalannya. Ya, itu benar, orang yang sudah meninggal putus amalannya. In qata'a amaluhu, damerhu ini kembali kepada orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal putus amalannya. Iya, memang betul sekali. Orang yang sudah meninggal tidak bisa lagi salat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi sedekah. Sama halnya seperti orang yang lumpuh total, tidak bisa lagi bekerja mencari uang. Itu betul. Tapi apabila ada orang lain yang bekerja untuk dia, bekerja kemudian hasil uangnya diberikan untuk si lumpuh ini, itu bisa. Sama halnya orang mati nggak bisa lagi beribadah, tidak bisa lagi beramal. Tetapi apabila ada orang yang hidup beramal
mendoakan si mayit, maka itu bisa dan akan sampai. Jadi apabila ada orang yang mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa doa daripada orang hidup terhadap orang yang sudah meninggal tidak akan sampai, itu pemahaman yang keliru. Karena yang dinafikan dalam hadis ini adalah amalan daripada si mayit itu sendiri, bukan amalan dari orang hidup terhadap orang yang kepada si mayit. Karena dalam hadis yang lain juga dikatakan, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawwas. Tidak adalah mayit di dalam kuburnya kecuali seperti orang tenggelam yang selalu meminta-minta, menunggu-nunggu pertolongan. Dia menunggu pertolongan saudaranya, pertolongan anaknya, pertolongan teman-temannya. Maka ketika dia mendapatkan setitik doa saja daripada orang-orang yang dia cintai, maka setitik doa itu akan lebih berharga daripada dunia dan isinya. Pertanyaan selanjutnya datang dari I. Nama akunnya I. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, jika memainkan game yang memiliki topeng bertanduk wajah iblis, apakah game itu boleh dimainkan, Pak? Sebetulnya bukan gara-gara game itu berwajah iblis ataupun berwajah binatang ini ataupun itu yang membuat dia tidak boleh, karena dalam game itu terjadi maksiat. Seperti gara-gara main game terjadi perjudian, terjadi jual beli chips yang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menfatwakan bahwa jual beli chip itu haram. Kemudian efek yang lain membuat kita lalai. Gara-gara game kita lupa salat, ataupun memang malas salat gara-gara itu. Itu yang membuat game itu haram. Jadi apabila main game tidak terjadi sesuatu yang maksiat seperti yang telah kita sebutkan tadi, ya tidak masalah. Itu sebagai hiburan saja, untuk menghilangkan penat mungkin. Jadi kalau memang alasannya game itu diharamkan gara-gara dia melalaikan, gara-gara itu kita tinggal salat, terjadi perjudian, terjadi jual beli chips, jangankan game yang pemerannya berwajah iblis, berwajah ayah kita sendiri pun tetap diharamkan. Nah, jadi bukan masalah wajahnya iblis, wajahnya binatang ini, wajahnya anjing, bukan itu yang jadi masalah. Tetapi gara-gara game itu melahirkan maksiat-maksiat. Sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan jawaban saya tadi bisa memuaskan yang bertanya khususnya dan kepada orang-orang lain secara umumnya. Apabila ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Insya Allah akan kami jawab dalam video berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.